Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang prosedur dan peraturan-peraturan di dalam kelas, yang dimana yang pertama yaitu pengelolaan ruang kelas secara efektif, yang kedua yaitu merencanakan peraturan ruang kelas, dan yang terakhir yaitu merencanakan prosedur ruang kelas. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesy Kusuma Dewi. Saya dari kelompok 3. Saya sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan tentang pengelolaan ruang kelas secara efektif, di mana ruang kelas yang dikelola secara efektif adalah ruang kelas yang berlangsung dengan lancar, dengan sedikit sekali kebingungan dan hambatan memaksimalkan pembelajaran siswa. Tidak mungkin bagi seorang guru untuk menyelenggarakan atau bagi para siswa bekerja secara produktif jika mereka tidak memiliki panduan tentang bagaimana mereka berkembang. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pertimbangan pendahuluan, di mana tujuannya merupakan aspirasi sasaran yang tidak harus tercapai setiap hari, tetapi tujuan jangka panjang menentukan tindakan harian Anda. Yang terakhir yaitu identifikasi peraturan dan prosedur sekolah. Di sebagian besar sekolah, para guru diharapkan menegakkan sekumpulan peraturan sekolah. Biasanya diwujudkan dalam sebuah peraturan pelaksanaan yang merinci perilaku siswa yang diharapkan. Misalnya buku petunjuk sekolah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Di sini saya Muhammad Suhandi sebagai pemateri yang kedua akan menjelaskan bagaimana merencanakan peraturan ruang kelas. Materi yang kedua yaitu merencanakan peraturan ruang kelas, yang dimana peraturan di sini adalah 4 peraturan. Yang pertama yaitu hormati dan bersikap sopanlah kepada semua orang. Yang dimaksud di sini adalah peraturan ini bersifat umum. Pastikan untuk memberikan teladan dan penjelasan yang memadai sehingga baik Anda maupun para siswa Anda memahami dengan jelas maksudnya. Yang kedua yaitu ada peraturan bergegas dan bersiap-siaplah. Peraturan ini meliputi panduan yang menekankan pentingnya tugas-tugas di sekolah. Bergegas mungkin dimaksudkan pada permulaan jam pelajaran di pagi hari, perpisahan kerja kelompok, dan berpindah ke tugas individual. Yang ketiga yaitu ada peraturan simaklah dengan saksama sementara siswa lainnya sedang berbicara. Peraturan ini akan mencegah celetukan dan gangguan mata pelajaran lainnya. Anda bisa menggunakan diskusi mengenai peraturan ini untuk mengajarkan para siswa bagaimana berkomentar atau mengajukan pertanyaan. Misalnya, mengangkat tangan dan menunggu hingga ditunjuk. Peraturan yang keempat yaitu patuhi seluruh peraturan sekolah. Menyertakan peraturan ini memberikan Anda kesempatan untuk membahas peraturan sekolah manapun yang berkaitan dengan pengawasan Anda berhadapan para siswa di luar ruangan kelas Anda, seperti di tanaman bermain atau di kantin. Hal itu mengingatkan para siswa bahwa peraturan sekolah berlaku di ruang kelas Anda serta di luar ruang kelas. Peraturan tersebut juga menunjukkan bahwa Anda mengawasi perilaku mereka dalam wilayah-wilayah yang dicakupi oleh peraturan sekolah. Di sini, saya Muhammad Widat Ramdhani akan menyampaikan materi tentang merencanakan prosedur ruang kelas. Di sini ada beberapa bagian dari prosedur. Yang pertama, prosedur bagi penggunaan ruangan. Sejumlah wilayah ruangan tertentu dan perabotan dan perlengkapan di dalam ruangan membutuhkan prosedur untuk mengatur penggunaannya. Antara lain, yang pertama, meja tulis guru dan wilayah penyimpanan. Prosedur terbaik adalah bahwa para siswa tidak boleh memindahkan apapun dari meja tulis Anda atau wilayah penyimpanan lainnya tanpa izin dari Anda. Yang kedua, meja tulis siswa dan wilayah penyimpanan lainnya. Seperti halnya para siswa tidak boleh mengusik apapun di meja tulis Anda, mereka juga tidak boleh mengganggu meja tulis
atau ruang penyimpanan para siswa lainnya. Yang ketiga, penyimpanan bagi material umum. Beberapa perlengkapan yang tidak bisa digunakan seperti gunting, spidol, kertas, carikan, penggaris, dan sumber daya seperti buku perlengkapan, teks, ensiklopedia, kamus disimpan di rak laci atau lemari. Sebagian besar guru melabeli wilayah penyimpanan ini dengan benar dan mengajarkan pada siswa kapan material ini boleh digunakan. Yang keempat, keran air minum, wastafel, penajam pensil. Sebuah prosedur yang umum adalah memungkinkan penggunaan fasilitas ini dengan hanya membolehkan satu orang siswa dalam satu waktu dan hanya ketika sang guru tidak sedang menyelenggarakan mata pelajaran atau berbicara di hadapan seisi kelas. Yang kelima, ketika toilet umum dapat dengan mudah diakses. Prosedur yang kedua, prosedur bagi pekerjaan individual dan kegiatan yang dipimpin guru. Di sini, pertimbangan utama meliputi mempertahankan perhatian siswa, memungkinkan adanya partisipasi, dan menyediakan bantuan jika diperlukan. Di sini ada beberapa bagian dari prosedur ini. Yang pertama, perhatian siswa selama presentasi, pertimbangan bagaimana para siswa sebaiknya berperilaku ketika Anda atau seorang siswa sedang menyajikan informasi di kelas atau sembari Anda sedang menyelenggarakan sebuah diskusi atau pembacaan narasi. Yang kedua, partisipasi siswa. Anda harus mengidentifikasi cara-cara untuk memungkinkan para siswa mengajukan pertanyaan, berkontribusi pada sebuah diskusi atau materi bantuan. Yang ketiga, berbicara kepada sesama siswa. Di banyak kegiatan, pembicara dengan berisik merupakan salah satu bagian penting dari penyelesaian masalah. Yang ketiga, prosedur bagi pembelajaran kelompok kecil. Salah satu kerumitan berkegiatan dengan pembelajaran kelompok kecil adalah bahwa para guru seringkali bekerja dengan satu kelompok sementara sisi kelas lainnya terlibat dalam pekerjaan individual. Di sini ada beberapa bagian dari prosedur ini. Yang pertama, mempersiapkan kelas untuk kegiatan. Para siswa harus mengetahui apa yang akan mereka lakukan pada saat mereka tidak sedang berada dalam kelompok. Yang kedua, pergerakan para siswa ke dalam dan keluar kelompok. Perpindahan ini harus cepat, tenang, dan bebas dari gangguan. Yang keempat, prosedur umum. Di sini ada beberapa bagian dari prosedur umum. Yang pertama, mendistribusikan material. Di awal tahun ajaran baru, buku dan perlengkapan harus disebarkan kepada para siswa. Yang kedua, interupsi atau penundaan. Jika penundaan atau interupsi terjadi sementara para siswa sedang bekerja, mereka sebaiknya diajarkan untuk meneruskan pekerjaan mereka.